harus juga mengakui bahwa karena kita bersandar kepada Tuhan, bahwa percaya saja dengan situasi saat ini, maka kita akan menikmati karunia-karunia yang Tuhan berikan hidup selama di dunia ini. Tentu karunia-Nya adalah memberikan sukacita, kebahagiaan, kekuatan untuk menjalani hari-hari yang penuh goncangan di dunia ini. Baik, saudara dikasihi Yesus Kristus, kita akan buka lagu pujian nomor 187. Mari kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita akan menaikkan lagu pujian nomor 187. Bapak Saudara, saya memohon mengundang Pak Pardosi untuk memimpin doa mendengarkan firman Tuhan ini. Silakan Pak. Bisa Pak dengar berdoa ya?
Boleh Pak Pardosi, silakan berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pak. Oh, suaranya nggak bisa. Baik, oke. Saudara Hider. Baik. Unmute dulu, unmute. 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 Mute, ya. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Sepertinya belum pada ngaktifin itunya, audionya. Lanjutkan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya, kedengaran. Betul. Oke, sudah berdoa? Sudah selesai doanya? Ya, ini kedengaran. Oke, sudah berdoa? Baik. Kalau sudah berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengar hari ini dari kitab Yohanes pasal 20. Ya, kita akan mendengarkan dari kitab Yohanes pasal 20. Halo, semua sudah dengar ya? Yohanes pasal 20. Halo, tes, sudah dengar semua? Dengar semua? Coba ini dengar, halo? Ya, dengar Pak. Dengar Pak. Oke, baik. Kita buka Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Kita mendengarkan firman Tuhan ini sekitar 25 menit. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23.
Oke, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas doanya. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, mari coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Ini memang singkat, ayat-ayat ini yang menceritakan betapa pentingnya sebenarnya makna daripada percaya itu. Sehingga saya membuat judul di situ adalah jangan kelamaan tidak percaya. Jangan kelamaan tidak percaya. Sering kita tidak menyadari bahwa kita pun sering menunda-nunda gerakan Roh Kudus untuk mempercayai sesuatu. Sesuatu yang membuat kita menjadi diberkati Tuhan, atau sesuatu yang menjadi jembatan berkat Tuhan, atau sesuatu yang membuat kita itu berbahagia, lebih kuat, dan lebih bersemangat di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa sering sekali karena kita kelamaan tidak percaya, maka ada yang baik, ada yang bisa mengubahkan hidup kita itu menjadi berlalu dan melewati kita tidak menikmatinya. Ini yang kita akan bahas. Bagaimana kita bisa melihat dari konteks ini memberikan pengertian bahwa percaya saja agar kita menikmati dan menemukan berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita lihat pada situasi kita sekarang ini, saudara dalam Yesus Kristus. Ini adalah situasi pandemi COVID-19 yang telah membuat begitu banyak orang menjadi lemah. Membuat orang itu tidak merasakan sesuatu kekuatan di dunia ini. Dan itu nyata kita bisa rasakan. Siapapun orangnya, baik dari tingkat jabatan yang tertinggi, presiden sampai dengan yang tidak punya pekerjaan, yang pengangguran, yang juga hidup di jalanan, mereka pasti merasakan sesuatu pelemahan dirinya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ini harus kita akui. Padahal kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang memang kita tidak lihat dengan kasat mata, tetapi bisa digambarkan oleh ilmu pengetahuan kedokteran, medis. Dengan cara itu kita membayangkan bahwa keterbatasan manusia, sesuatu yang menggoncang dunia, tidak bisa menemukannya. Keterbatasan manusia ini tidak bisa melihat manakah dia yang mengancam hidupnya. Keterbatasan manusia ini tidak bisa menjaga ataupun waspada terhadap sesuatu yang mungkin bisa menggoncang dia ataupun sampai kepada mencelakai dia. Nah, ini yang kita coba persepsikan, ini yang coba kita perhatikan terhadap situasi sekarang, yaitu COVID-19 ini. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, bukan hanya pribadi kita yang mungkin merasakan kegoncangan, tapi kalau kita mau jujur bahwa semua manusia itu harus mengakui terhadap ketakutan dengan situasi ini. Mari bayangkan, ketika kita lihat konteks dalam Alkitab ini, ada murid-murid yang notabene mereka baru ditinggalkan pemimpinnya, baru ditinggalkan pelindungnya, baru ditinggalkan sumber penghidupan mereka. Bukan hanya menjadi sumber penghidupan secara rohani, tetapi sumber penghidupan secara jasmani.
bahwa ke-12 murid itu dan beberapa orang yang ikut dengan Yesus itu bergantung kepada Yesus, baik secara rohani, jiwa yang penuh kekuatan, dan juga makanan kehidupan mereka. Bahkan juga tempat tinggal di mana Yesus berhenti, di mana Yesus tidur selama lebih kurang 3,5 tahun itu, mereka ikut. Kalau Yesus katakan bahwa untuk membaringkan kepalanya pun dia tidak punya, berarti kita bayangkan, bisa saja di tempat-tempat terbuka mereka juga tidur. Semua murid itu ikut tidur bersama-sama dengan Yesus. Jadi ketergantungan kehidupan mereka terhadap Tuhan Yesus yang adalah pemimpin, guru, dan Tuhan di antara mereka itu memang benar merasakan berkat Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus disalibkan sesuai dengan hukum Taurat, firman Tuhan, nubuatan-nubuatan, bahwa dia harus mati dan dikuburkan selama 3 hari. Bayangkan selama 3 hari itu mereka merasakan kelemahan. Mereka digoncang bahwa mereka memikirkan siapa lagi yang akan nanti mengobati jika kita sakit. Siapa lagi yang nanti akan membangkitkan jika di antara kita ada mati. Siapa lagi yang akan memberikan makanan kita karena kita tidak ada lagi pekerjaan. Karena kita sudah meninggalkan, ibarat kelompok Petrus sudah meninggalkan usahanya penjala ikan. Ibaratnya Sakeus, ataupun kita lihat bahwa ada orang pemungut cukai yang sudah meninggalkan pekerjaannya. Kemudian ada orang tadi punya usaha di rumah, atau karyawan, atau pejabat. Dia dipanggil Tuhan, dia meninggalkan pekerjaannya dan tidak punya income lagi. Selama 3 hari, sungguh mereka merasakan getirnya atau tantangan kekurangan yang mereka hadapi itu. Coba kita bayangkan pada saat sekarang itu bahwa kita pun ada gangguan. Gangguan daripada takut kena penyakit virusnya. Takut juga ketika kita sudah divonis dengan rapid test, kemudian kita positif kena COVID-19, kemudian kita diarahkan untuk dirawat, takut kita dalam perawatan. Kemudian kita pun mungkin saja kita berdiam di rumah sehat, kuat, namun ada kita bayangkan berkurangnya tabungan, berkurangnya suatu makanan di dalam rumah kita, takut tidak punya tambahan lagi. Kemudian kita bayangkan bahwa kita pun sudah dirumahkan, takut tidak dipanggil lagi dalam pekerjaan. Kita juga bingung ketika kita membayangkan apakah perusahaan yang dimana kita menjadi pejabatkah di situ, karyawankah di situ, ataupun karyawan biasa, takut bahwa perusahaan ini tidak berjalan lagi. Sebab kita membayangkan yang lalu itu, betapa sulitnya kita mencari pekerjaan, betapa sulitnya kita mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan ancaman dampak daripada COVID-19 ini juga bisa berdampak kepada perusahaan, usaha-usaha yang lain, yang harus jika perusahaan pun mau bergerak kembali, dia mengulang lagi, dia harus men-setting lagi supaya perusahaan bisa stabil dan memberikan income bagi semua karyawannya. Inilah bayangan kita yang harus kita pikirkan, menimbulkan kelemahan bagi kita, saudara dalam Kristus. Kelemahan yang ditimbulkan itu adalah bisa menjadi terkejut. Waduh, bagaimana? Bisa kelemahan yang ditimbulkan oleh rasa takut kita. Bisa kelemahan yang ditimbulkan oleh rasa ragu-ragu kita untuk menjalani hari-hari kita. Bisa kelemahan yang ditimbulkan oleh rasa bimbang kita. Jadi itu semua membuat kita itu terganggu melakukan aktivitas yang sebenarnya, yang real di dalam pimpinan Tuhan. Ini harus kita bayangkan. Bisa saja kita bayangkan pada diri kita ada kekuatan, namun ada baik istri kita, baik juga mungkin rekan kita, ada saudara kandung kita, ada juga tetangga kita, yang notabene bahwa kita menjadi suatu lingkungan yang mempengaruhi satu dengan yang lain. Jangan sampai bahwa kelemahan yang akan ditimbulkan oleh keterkejutan dengan situasi ini, oleh rasa takut, oleh keraguan-raguan, oleh bimbangan itu, sehingga kita itu tidak percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi jangan sampai karena semua yang melemahkan kita oleh tekanan situasi ini, kita berlaku
berlambat-lambat untuk percaya Tuhan di dalam segala sesuatu berkuasa untuk mengendalikannya. Jangan sampai kelemahan yang ditimbulkan oleh situasional dalam daerah kita ataupun bangsa kita itu, jangan sampai kita berlambat-lambat percaya kepada pertolongan Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan. Jika kita lihat dalam konteks firman Tuhan tadi, bahwa murid-murid itu pun dikatakan di situ bahwa mereka itu takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab Yesus ditangkap, disalibkan, dan dikuburkan. Kemudian mereka pun menjadi murid-murid Yesus yang terancam, merasa terancam apakah nanti mereka pun akan dianiaya. Dan di dalam Lukas pasal 24 juga dijelaskan di situ bagaimana ketakutan mereka terhadap situasi ketika Yesus ada di antara mereka, datang di tengah-tengah mereka. Mereka ketakutan melihat Yesus itu karena mereka menganggap bahwa yang ada di situ tuh hantu. Jadi takut terhadap sebenarnya yang tidak nyata, yaitu hantu. Jadi bukan berarti bahwa pada zaman itu tidak ada ketakutan. Bayangin kalau situasi ini pun kita ditakutkan oleh situasi COVID-19 yang tidak kelihatan. Dan kita merasa kegentaran berlama-lama. Ini mungkin sudah terlalu lama, sudah ada lebih 2 bulan, 3 bulan, nanti tambah lagi sampai Mei, sampai akhir Mei, kemudian bisa-bisa tambah lagi sampai Juni. Jadi ketakutan itu bisa berlarut-larut 3-4 bulan. Dan itu akan mengganggu kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ataupun yang saya katakan tadi, menunda-nunda kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan berkuasa di surga dan di bumi. Dikatakan Matius pasal 28 ayat 18. Jadi itu yang membuat kita jangan sampai karena tekanan kelemahan dalam jasmani kita ini, dalam pikiran dan perasaan kita ini, kelamaan percaya kepada Tuhan. Harusnya apa? Situasi apapun, kita harus percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat yang dapat kita perhatikan ketika kita tidak menunda kepercayaan ini. Saudara, rupanya ketika Tuhan datang itu, Dia mau mengajarkan, percaya sajalah. Percaya saja itu pun terbentuk kepada orang yang sudah diselamatkan. Ya. Sebenarnya kalau kita bisa menyelidiki bahwa banyak orang juga mencari sesuatu kekuatan dalam hidupnya itu untuk dia mempercayai bahwa hidupnya bisa kuat dan sehat melewati hari-hari tekanan ini. Tapi kita di dalam Yesus Kristus masuk di dalam perikop ini bahwa Tuhan mengajarkan percaya saja kepada Tuhan. Kalaupun misalnya bahwa yang datang itu Tuhan dengan keraguan, dengan kebimbangan, benarkah yang mati bisa hidup? Dan percaya saja. Kalaupun banyak kita bisa bimbang apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan setelah kebangkitan Yesus itu, yang seperti kita bayangkan terhadap murid-murid itu, tapi Tuhan Yesus menghadirkan dirinya untuk menunjukkan percaya saja. Dia mau membawa kita bahwa kita yang tidak melihat seperti murid-murid Yesus melihat tangannya berlubang, lambungnya berlubang, dan dia bisa makan kue di dalam Lukas itu, dia bisa makan makanan, ikan dan roti di dalam Lukas pasal 24 tadi. Itu membawa setiap orang yang sudah diselamatkan itu percayalah kepada Yesus walaupun dalam tekanan yang bisa melemahkan tubuh jiwa kita di dunia ini. Agar apa, saudara? Ketika kita diarahkan untuk percaya saja, supaya kita menemukan banyak hal dalam hidup ini. Perhatikan, apa yang kita bisa temukan ketika kita percaya saja kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang kita bayangkan bahwa Dia sudah bangkit dan hadir bersama kita. Dan bahkan dikaruniakan Roh Kudus yang membuat kita itu ada kekuatan berkuasa untuk menyatakan kemakuasaan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa kekuatan itu yang bisa membangkitkan kekuatan dalam jasmani kita itu. Apa yang kita temukan setelah kita percaya ataupun kita menunjukkan kehidupan percaya kita kepada Tuhan? Pertama, saudara,
ada kegirangan. Ada kegirangan. Sangat sulit bagi yang tadi bimbang oleh tekanan dunia yang sudah lemah untuk girang. Namun ketika kita melihat kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah dikaruniakan Roh Kudus dalam diri kita itu, ada kegirangan. Kegirangan itu pun Tuhan akan berikan dengan hikmat bahwa kenapa kita harus girang? Ya girang memang Tuhan sudah pernah menyembuhkan orang sakit. Jadi ketika kita ada kelemahan oleh karena penyakit, kita tahu bahwa dengan kegirangan kita memiliki kekuatan. Kemudian ketika kita bayangkan bahwa kita pun lemah secara ekonomi, kita tahu bahwa Tuhan pernah memberikan 5.000 orang makan. Lebih bahkan lagi yang berikutnya itu. Dan itu kekuatan kita. Itu membuat kita itu tidak khawatir bahwa besok pun tidak ada beras, tidak ada uang atau tidak ada kosong, tapi kita percaya ada waktunya Tuhan akan menyediakan itu sehingga kita bisa menikmati makanan dan melangsungkan jasmani kita hidup baik. Ada kegirangan ketika kita mendengar, mengingat bahwa Yesus sudah bangkit dan mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Demikian juga ketika kita melihat bahwa apalagi yang muncul ketika percaya saja kepada Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, walaupun kita hanya membaca dalam Alkitab, pikiran kita akan dibukakan Tuhan, saudara. Pikiran kita itu dibukakan Tuhan. Ibarat kalau misalnya ada media-media yang membuat kita ketakutan dan keraguan, namun dengan hikmat Tuhan, dengan kemakuasaan Tuhan itu membukakan pikiran kita, sehingga kita mengerti, oh dengan situasi ini pun kita bisa bergerak. Jangan sampai karena ketakutan kita tidak mau lagi belanja, tidak mau lagi keluar, tidak mau lagi apa, dan kita tidak tahu lagi melakukan prosedur yang pemerintah anjurkan karena kita ketakutan. Tapi karena memang pikiran kita dibukakan oleh Tuhan, karena percaya saja kepada Tuhan, maka kita akan terhindari banyak hal, ancaman-ancaman di luar. Termasuk juga kita tidak tahu siapakah kawan bergaul kita di luar, siapakah teman bersalaman kita di luar, siapakah kawan kita berbicara. Maka Tuhan akan memberikan pikiran yang berhikmat. Apakah kita menghindar, apakah kita terhalangi tidak berhubungan, apakah dengan cara prosedur oleh pemerintah kita bisa lakukan sehingga kita terhindar dari pandemi COVID-19 itu. Ini yang kita bayangkan dengan pikiran yang dibukakan Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam ayat itu bahwa ketika Yesus di tengah-tengah mereka, maka Yesus membukakan pikirannya. Kemudian apalagi yang kita lihat, mendapatkan pengertian. Pikiran dibuka dan mendapatkan pengertian. Kadang-kala kita mungkin diragukan dengan keluarga kita, tiba-tiba dia pulang dengan baru mandikah itu ataupun kena hujan di luar, kemudian dia flu atau sedikit ada bersin, kemudian kita takut. Padahal sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia berikan pengertian. Diberikan pengertian untuk apakah sebenarnya ini. Jadi tidak harus banyak ketakutan, tidak harus bimbang, tidak harus ragu, tetapi dengan percaya saja kepada Tuhan, yang memang dia sudah bangkit dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, maka dia mampu, sanggup memberikan pengertian bagi kita. Dan yang terakhir kita lihat, saudara, bersukacita. Bersukacita. Inilah salah satu yang banyak orang tidak temukan. Bisa sukacita tidak terdapat kepada orang yang dirumahkan. Bisa sukacita yang terdapat kepada orang yang tertimpa bencana. Bisa sukacita tidak terdapat kepada orang yang baru di PHK. Bisa sukacita terhadap orang yang tidak dapat THR. Bisa sukacita tidak terdapat kepada orang yang sudah habis berbekalan di rumah. Namun ketika dia percaya saja kepada Tuhan yang sudah bangkit dan mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kita, maka ada sukacita. Dan sukacita itu akan lebih dulu memberi kesehatan bagi jasmani kita. Kemudian ketika kita percaya pun kita sanggup memberi pengampunan bagi orang. Apa makna di dalam situasi saat ini ketika kita melihat bahwa Tuhan mengatakan di dalam ayat 23, jika kamu mengampuni
dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Maksudnya bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita itu. Dan orang bisa bersalah kita terhadap diri kita. Ataupun kita jadikan orang bersalah terhadap diri kita. Sebab kita kerugian oleh perbuatan orang itu. Walaupun dia tidak secara langsung merugikan kita. Namun dengan kebijakan perbuatan bisa merugikan kita. Tapi kita ada kekuatan mengampuni mereka. Dan mana daripada pengampunan terhadap orang ini menjadikan hubungan akrab kembali. Hubungan untuk komunikasi yang baik di dalam Tuhan. Untuk membangun damai sejahtera di dunia. Coba ketika kita terpancing dengan banyak isu bahwa kita apakah dibohongi atau ini tidak dapatlah sumbangan segala macam bantuan dari pemerintah, maka bisa menimbulkan kerucuhan. Tidak ada damai sejahtera di situ. Namun ketika kita tahu bahwa Tuhan mengatakan, jika engkau katakan orang berdosa, maka tetaplah dosanya. Tapi jika engkau mengampuni, maka dosanya diampuni. Artinya kepada kita bersama Roh Kudus, kita sanggup mengampuni orang lain untuk menciptakan damai sejahtera bagi kita di dunia ini. Inilah yang kita lihat tentang renungan pada pagi hari ini. Jangan kelamaan tidak percaya. Ketika kelamaan tidak percaya, hal negatif akan merenggut dan terjadi dalam diri kita. Tapi ketika kita langsung percaya kepada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, maka hal positif akan muncul dalam diri kita dan menghancurkan, melepaskan, membuang semua hal-hal negatif di dalam diri kita. Karena itu, kita pasti sehat sampai melewati hari-hari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Kami mengamini segala firman di mana Yesus bersama murid-murid menunjukkan penghidupan yang baik indah bersama Yesus. Kami juga menyadari bahwa situasi kami tidak sama dengan murid pada waktu itu. Namun kami sangat berbahagia karena kami percaya walaupun kami tidak melihat Yesus. Dan kami tahu dengan kepercayaan kami yang terus bersama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang ditimbulkan dalam diri kami. Yang menghilangkan segala negatif di dalam hati kami, pikiran kami. Sehingga apapun menjadi ancaman di dunia ini, tidak akan mampu mendekati kami. Dan kami terus menjadi orang-orang di dalam Tuhan yang sehat dan kuat dan menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan lagu pujian menutup ibadah ini nomor 216. Nomor 216. Dan sejuk
di surga, kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu kami terlindung oleh-Mu hingga saat ini. Demikian juga karena anugerah-Mu memberkati kami sehingga kami bisa menikmati kebutuhan jasmani kami. Karena itu kami serahkan hidup kami di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah pujian syukur kami layak di hadapan-Mu saat ini. Biarlah persembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman-Mu mengubahkan dan menghiburkan hidup kami. Yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan menimbulkan hal-hal positif di dalam diri kami. Yang akan menepiskan dan menghancurkan hal-hal negatif. Sehingga dengan kedatangan kami, dengan kehadiran kami dimanapun, akan menimbulkan damai sejahtera daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Kau melindungi dan memakai setiap anak-anak-Mu menjadi saksi pemeliharaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang akan mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau menyertai kami, dan sampai Maranatha pun Engkau menyertai kami. Jika kami juga Tuhan mendengar ada saudara kami yang sakit, ada saudara kami yang berkekurangan makanan, Tuhan menjadi sumber kesehatan dan makanan bagi mereka. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita menaikkan lagu Terima Kasih Bapa.